nggak lama aku masuk tuh ada bencana yang di Lebak Banten, Ya. yang banjir bandang gitu. Terus kayak ya gitu, pokoknya yang bikin aku senang itu karena ketemu orang-orangnya. Terus juga ada Busri, dulu Busri tuh apa ya, suka bikin kita makan siang, dan itu enak banget masakan Busri. Pernah deh, kalau kamu scroll di Instagramnya Turun Tangan itu dulu ada kayak apa ya, yang pokoknya pagi-pagi itu setiap hari Senin aku sama Farika itu kayak rekam suara, terus kayak dengerin lagu gitu. Kayak misalkan apa ya, istilahnya itu kayak brandingnya tadi sosmed itu lumayan beda, karena waktu zamannya Mas Raka itu kayak brandingnya itu lebih ke 11 tahun Turun Tangan. Kalau yang aku lihat, kalau misalkan pemerataannya menurut aku udah cukup banyak ya, karena waktu aku di sini tuh belum sampai sebanyak itu. Waktu itu kayak baru 60 atau 80 something gitu. Ya, jadi kayak pas sekarang tahu udah 100, oh udah meluas juga ya. Dia tuh bilang orang-orang sekarang tuh terlalu sibuk sama urusan yang ada di Jakarta gitu, sampai di daerahnya dia itu kayak ada banjir bandang, tapi sampai gak ke ekspos sama sekali karena ketutupan sama berita-berita di Jakarta gitu. Pada tahun 2019, Bunga Fitria pernah membersamai gerakan Turun Tangan sebagai officer dan relawan. Banyak kenangan manis dan kisah inspiratifnya selama membersamai gerakan Turun Tangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi kisah inspiratif dan perjalanan Bunga Fitria saat membersamai gerakan Turun Tangan. Suantete Special Edition 11 tahun Turun Tangan bersama saya Olivia, dan di sebelah saya Bunga Fitria. Halo Kak Bunga, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Tadi di luar hujan, Kak Bunga kehujanan nggak nih? Alhamdulillah aku keluar kantor itu pas udah reda, jadi nggak kehujanan. Berarti alhamdulillah ya, nggak Ya, kehujanan. betul. Lancar berarti perjalanannya ya? Alhamdulillah lancar karena deket emang. Oke. Kak Bunga, aku pengen tahu nih. Di tahun 2019 itu kan Kak Bunga pernah membersamai gerakan Turun Tangan sebagai relawan nih. Betul. Dan 2019 juga Kak Bunga juga pernah membersamai sebagai officer Turun Tangan Pusat. Betul. Nah, aku pengen tahu nih, Kak Bunga kenapa memilih gerakan Turun Tangan? Kan di luar sana tuh banyak gerakan atau komunitas nih Kak. Kenapa Kak Bunga memilihnya itu gerakan Turun Tangan? Oh ya, oke. Jadi pertama itu awalnya aku suka Panji Pragiwaksono. Gimana ya, ngefans atau suka gitulah. Terus aku ngeliat ada postingan Panji itu jadi pembicara di acaranya Turun Tangan X Smart Citizen Network kalau nggak salah. Itu ada di Clue. Terus aku daftar, pas daftar aku nge-follow juga Turun Tangan karena salah satu persyaratan untuk ikut itu nge-follow Turun Tangan. Akhirnya aku ikut, dan karena aku baru tahu ternyata Panji juga salah satu orang yang ada di gerakan Turun Tangan ini. Ya udah, akhirnya ya aku tertarik dong karena emang suka aja sama Panji gitu kan. Terus setelah itu di bulan Mei 2019 kalau nggak salah. Di bulan Agustusnya aku lihat ada postingan Turun Tangan buka open recruitment jadi relawan di Gathering Nasional. Itu ada di Jakarta. Terus akhirnya aku daftar dan alhamdulillahnya keterima, dan baru kali itu juga aku ketemu sama orang-orang yang emang jadi relawan gitu, dan lumayan seru karena orang-orangnya tuh kayak rame gitu. Dan aku ini kan sebenarnya introvert ya, jadi kayak kalau nggak diajak ngomong tuh aku ya udah gitu, maksudnya mendiam aja gitu. Terus pas di sana ternyata banyak orang-orang kayak langsung welcome gitu sama kedatangan aku juga kayak gitu. Terus kayak oh seru juga nih ya gitu. Acaranya gatheringnya itu lumayan seru juga sih, kayak berapa hari gitu. Terus kayak kita ada acara nginep, terus setelah selesai gathering pun kita ada jalan-jalan ke Dufan gitu bareng-bareng. Terus kayak oh seru deh gitu. Oke, berarti kan ya. Setelah Kak Bunga jadi relawan nih, terus kan mendaftarkan diri untuk jadi officer gerakan Turun Tangan, khususnya di Turun Tangan Pusat. Nah, ada nggak sih Kak program atau kayak kegiatan yang digagas oleh
misalnya dari tim medianya turun tangan saat yang dulu, atau kegiatan apa sih yang menarik untuk Kak Bunga saat itu? Kegiatan yang menarik saat itu, jadi kalau aku ceritain, awal aku masuk itu bulan Desember 2019, dan itu gak lama aku masuk tuh ada bencana yang di Lebak, Banten, Ya. yang banjir bandang gitu. Terus kayak aku baru kali itu kayak serepot ini loh gitu, kayak orang-orang tuh padahal tuh kayak lagi weekend, terus kayak pagi-pagi juga masih hujan, terus kayak udah langsung ke kantor nyiapin ini nyiapin itu untuk berangkat ke Lebak gitu. Cuman aku emang gak ikut karena aku emang standby-nya di kantor aja gitu, bikin konten, bantu untuk sharing di sosial medianya kayak gitu. Terus setelah itu yang seru lagi itu pas di COVID itu ada program seniman bantu seniman. Nah itu seru juga. Sebenarnya aku nggak terlalu in charge di situ, cuman pas ngelihat proses dari teman-teman ngerjain itu kayak seru banget, kayak ngedatangin pekerja seni yang emang pekerjaannya tuh keputus karena COVID, kayak misalkan yang orkes yang di dangdut kondangan gitu, organ tunggal, ya kayak gitu. Terus juga ada apa lagi ya? Ada yang pemain gendang gitu-gitu. Pokoknya kita tuh teman-teman tuh ngedatangin mereka, terus bikin wawancara. Terusnya akhirnya kayak dibuatin acara kecil-kecilan untuk mereka bisa kayak ngerjain pekerjaannya lagi gitu, kayak pentasin diri mereka lagi kayak gimana kayak gitu. Itu menurut aku seru sih. Oke Kak, kan kita kan tahu kan, maksudnya NGO sama perusahaan startup kan itu kan berbeda ya. Kalau misalnya apalagi di gerakan turun tangan itu kan kita kan basisnya ke kerelawanan. Pernah nggak sih Kak, waktu Kak Bunga membersamai gerakan turun tangan tuh pernah ada pikiran menyesal bergabung di turun tangan, atau ada nggak rasa atau bersyukur pernah bergabung di turun tangan? Bersyukur banget juga, maksudnya bersyukur dan gak merasa menyesal juga, karena dari situ juga akhirnya aku punya pengalaman yang cukup memuaskan. Karena biasanya itu aku beberapa tahun sebelum di turun tangan itu aku kerjanya by online gitu, kayak freelance saja gitu. Terus ya akhirnya sampai di turun tangan, kita kerjanya setiap hari gitu, terus kayak ketemu banyak orang. Bahkan dulu tuh kantornya itu masih di Jalan Palapa Pasar Minggu. Ya, Palapa. Itu tuh dulu kita tuh di sana tuh nginep, jadi nggak pulang ke rumah gitu. Terus kayak pagi-pagi udah ketemu orang-orang ini lagi, sampai malam ketemu ini lagi gitu. Pulang tuh aku bisa seminggu sekali atau dua kali dalam seminggu gitu. Terus ya gitu, pokoknya yang bikin aku senang itu karena ketemu orang-orangnya. Terus juga ada Bu Sri, dulu Bu Sri tuh suka bikin kita makan siang, dan itu enak banget masakan Bu Sri gitu. Oke Kak. Nah, aku pengen tahu juga dong Kak, selama membersamai gerakan turun tangan juga, sebagai relawan sama sebagai officer juga, ada nggak pengalaman pahit atau pengalaman yang menyenangkan yang pernah dirasakan oleh Kak Bunga? Pengalaman pahit itu sebenarnya waktu satu persatu teman aku akhirnya keluar gitu. Kayak misalkan yang paling deket itu waktu itu sama Kak Ayu, kayak Kak Ayu tiba-tiba keluar, terus kayak padahal kan aku deket sama Kak Ayu kan, terus kayak aku kayak ditinggal gitu ibaratnya. Terus nggak lama itu Farika, terusnya juga akhirnya gak lama dari itu akhirnya aku yang keluar juga. Kalau misalnya pengalaman pahitnya itu juga itu salah satunya. Terus ketika pergantian direktur, mungkin waktu itu kan pertama pas aku kerja di sana itu yang menjabat sebagai direktur Karaka. Sebenarnya nggak terlalu deket juga gitu sama Karaka, cuman ketika udah nyaman dengan masa jabatannya dia gitu, terus kayak ganti, kayak transisinya beda ya gitu, akhirnya ngerasa gitu. Tapi lama-kelamaan ya enak juga gitu sama Mbak Prima, karena kayak Mbak Prima itu kan kayak lebih sebenarnya aku tuh kayak salut gitu sama Mbak Prima, karena dia itu kayak kayak perempuan tapi kayak independen gitu. Terus kayak waktu menjabat TK Prima itu kayak kita tuh membahas tentang kayak kepemimpinan tentang perempuan kayak gitu.
segini gitu. Terus tapi ya akhirnya lama kelamaan mungkin ada rasa nggak cocok atau gimana, ya udah akhirnya aku keluar di setelah aku menjabat, maksudnya setelah aku bekerja selama 2 tahun di turun tangan. Kalau dari aku sendiri kan 2 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya Kak Bunga. Betul. Ya. Dari jadi relawan terus jadi officer. Nah Kak, apa sih yang membuat Kak Bunga tuh bertahan selama 2 tahun itu di turun tangan pusat Kak? Yang membuat bertahan 1 tahun pertama itu tentu karena orang-orangnya, karena teman-temannya, terus juga ya mungkin emang kayak capek gitu kan, maksudnya kadang tuh Sabtu atau Minggu juga kayak kita masih kerja atau ngapain gitu, cuman di lain sisi juga ya karena lingkungannya enak aja gitu. Terus waktu itu juga mungkin karena aku emang belum dapet kesempatan di tempat lain gitu. Terus 1 tahun yang keduanya masih bertahan juga karena tetap karena orang-orangnya, karena setelah beberapa orang itu yang 1 tahun sebelumnya itu pada pergi, akhirnya aku dapat teman-teman baru yang juga sama enaknya dan sama welcome-nya juga sama aku gitu. Terus ya sampai akhirnya aku dapat kesempatan di tempat lain, baru akhirnya aku keluar. Tapi pengalaman yang dari turun tangan ini cukup apa ya, memorable juga dan berkesan untuk aku sih. Nah Kak Bunga itu kan konten spesialis kan Kak, waktu sebagai officer di turun tangan pusat. Itu ada nggak sih Kak program dari tim media yang waktu zaman Mas Raka yang dibentuk sama tim media dari Kak Bunga sendiri sama kayak Kak Farika, terus tadi Kak Ayu, itu ada nggak sih program yang menurut Kakak tuh gila keren banget nih tim gue gitu? Ada nggak sih Kak? Yang dulu waktu di zamannya Mas Raka atau Mbak Prima juga nggak apa-apa? Apa ya, sebenarnya sih kita itu kalau program itu seingatku kayaknya sih belum pernah dari tim media gitu, lebih kayak ke tim program, terus kita bikin bareng-bareng kayak gitu. Terus cuman dulu tuh kita sempat bikin juga kayak, sebenarnya bukan podcast gitu sih. Kalau dulu pernah, kalau kamu scroll di Instagramnya turun tangan itu dulu ada kayak apa ya, yang pokoknya pagi-pagi itu setiap hari Senin aku sama Farika itu kayak rekam suara terus kayak dengerin lagu gitu. Dulu tuh aku sama Farika pernah bikin kayak gitu, terus tapi kayak nggak bertahan lama karena hype-nya itu yang cuma bentar. Kayaknya oh ya udah, kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi kayak gitu sih. Itu emang cuma simpel sih, kayak saya cuma ngerekam suara, terusnya turun tangan FM kalau nggak salah namanya. Berarti kayak radio semacam. Iya betul, kita cuma ngobrol-ngobrol dikit, terus kayak ngasih rekomendasi lagu untuk di hari Senin pagi itu, udah gitu doang. Oh berarti kayak programnya tuh lebih ke yang anak muda gitu ya Kak? Iya betul, kayak gitu aja. Cuman pas kalau misalkan aku ingat-ingat lagi, pas lagi zamannya Mas Raka, Mbak Prima, itu cukup beda. Kayak misalkan apa ya, istilahnya itu kayak brandingnya tadi sosmednya itu lumayan beda, karena waktu zamannya Mas Raka itu kayak brandingnya itu lebih ke fun, terus mungkin kayak edukasi tapi yang nggak terlalu berat gitu, kayak gitu. Terus juga sampai akhirnya pas lagi ada COVID itu jadi yang ada sedih-sedihnya gitu. Terus kalau misalnya pas di Mbak Prima itu lebih kayak ke tentang kepemimpinan juga, edukasi tapi yang sedikit lebih berat kayak gitu daripada pas sebelumnya. Terus kalau misalnya aku lihat yang sekarang ini emang brandingnya itu lebih kayak ke edukasi yang lebih berat dan sedikit ada ke politiknya kayak gitu sih. Nah Kak Bunga itu kan, Kak Bunga kan berarti kan udah mengenal turun tangan dari 2019 sampai mungkin kalau misalnya Kak Bunga melihat di tahun 2024 ini, kalau dari Kak Bunga sendiri gimana sih Kak turun tangan itu? Maksudnya bisa dari segi itu sosial media, bisa dari mungkin dari program yang mungkin Kak Bunga lihat di sosial media juga, atau mungkin dari segi Kak Bunga sendiri nih. Kalau turun tangan dari 2019 sampai 2024, gimana ya? Kalau dari sebelum aku masuk, sebenarnya kalau aku ngelihat sekarang itu balik lagi ke zaman sebelum aku masuk, karena pas sebelum aku masuk, kalau aku lihat-lihat itu branding di sosmednya itu lebih sama kayak gini, kayak sedikit politik, terus juga edukasinya lumayan berat, sampai akhirnya pas
pas di masa Karaka dan Baprima itu agak lebih ringan daripada sekarang kayak gitu sih. Terus kalau misalkan apalagi ya, program-programnya juga menurut aku lebih banyak sekarang sih daripada kemarin. Pas aku menjabat, maksudnya pas aku bekerja di turun tangan kayak gitu, itu lebih banyak yang sekarang menurut aku. Oke, nah Kak, kita kan ini kan mau memperingati 11 tahun turun tangan ya. Kalau dari Kak Bunga sendiri, sebenarnya ada nggak sih kayak pandangan ke depan tuh gerakan turun tangan tuh pengennya tuh kayak gimana, atau ke arah politik, atau cukup di sosial kemanusiaan aja, atau fokus ke pendidikan? 11 tahun turun tangan. Kalau yang aku lihat, kalau misalkan dari pas aku kerja di turun tangan itu, kalau nggak salah waktu itu kayak ada sempat dibagi beberapa pilarnya kan. Sebenarnya ini semuanya masuk sih, cuman mungkin lebih imbangin lagi. Kayak misalkan aku nggak tahu ya, kalau misalnya sekarang aku ngelihat kayak kayaknya terlalu berat nih isunya gitu, kayak jadinya kayak aku skip gitu. Cuman kalau misalnya kayak sebelumnya, waktu aku udah nggak kerja di sini tapi waktu itu masih sama Baprima gitu kan, terus kayak aku lihat kontennya, masih enak, masih ada funnya dan lucunya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya kadang kita juga perlu menempatkan diri untuk nge-share sesuatu yang mungkin edukasinya lebih penting gitu. Cuman mungkin bisa diselingi juga dengan sesuatu yang lebih fun, karena kalau aku jujur, aku orangnya sukanya yang lebih fun dan ringan-ringan gitu, karena kan kayak hidup udah berat gitu. Kayak pas baca konten terus kayak berat banget gitu, terus kayak ya udah skip dulu gitu sih, palingan kayak gitu. Nah Kak Bunga, kita kan mau 11 tahun juga kan, ada nggak sih dari Kak Bunga tuh harapan untuk gerakan turun tangan supaya mungkin lebih berdampak, lebih bisa merata lagi? Itu ada nggak Kak harapannya? Harapannya ya turun tangan mungkin lebih apa ya, maksudku setelah di turun tangan aku kan di Pita Kuning, tempat anak kanker gitu. Nah kalau misalnya kamu lihat di sana itu mungkin ada beberapa mungkin turun tangan juga bisa kayak meluas ke bidang itu gitu. Kayak misalkan mungkin bantuannya bisa disebarkan ke sana juga, atau kalau misalkan pemerataannya menurut aku udah cukup banyak ya, karena waktu aku di sini tuh belum sampai sebanyak itu. Waktu itu kayak baru 60 atau 80 something gitu. Ya jadi kayak pas sekarang tahu udah 100, udah meluas juga ya gitu. Cuman mungkin di turun tangan daerahnya pun lebih diaktifkan lagi, karena waktu aku menjabat, maksudnya waktu aku kerja di sini itu sempat ada mungkin mungkin turun tangan di daerah lain kayak sempat kepikiran, karena kita bikin kontennya tentang Jakarta, kayak terlalu Jakarta sentris, kayak misalnya ada bantuan apa itu ke Jakarta, ini ke Jakarta gitu. Terus kayaknya akhirnya sampai yang rame itu ya di turun tangan Jakartanya gitu. Jadi turun tangan yang lain tuh kayak nggak terlalu aware, maksudnya orang-orang tuh nggak terlalu aware sama yang ada di turun tangan daerah gitu kan. Iya palingan kayak gitu sih. Terus juga berarti itu kayak lebih merata lagi ya kegiatannya mungkin, atau juga keaktifannya kayak gitu. Terus juga aku sempat lihat kayak di postingan di Twitter waktu itu yang banjir bandang belakangan ini apa gitu, terus kayak dia tuh bilang orang-orang sekarang tuh terlalu sibuk sama urusan yang ada di Jakarta gitu, sampai di daerahnya dia itu kayak ada banjir bandang tapi sampai gak ke expose sama sekali karena ketutupan sama berita-berita yang di Jakarta gitu kan. Terus kayak maksudnya kalau misalnya kayak gini-gini tuh emang belum merata gitu. Cuman pas aku ingat kayaknya ada turun tangan itu gitu, jadi kayak ya mungkin bisa lebih ke sana lagi kayak gitu sih. Nah Kak Bunga, kan aku kan juga kayak ngikutin berita-berita gitu kan, kayak ngikutin media sosial. Itu tuh mungkin ada beberapa anak muda tuh yang belum aware dengan maksudnya kegiatan sosial, terus kerelawanan. Nah kalau dari Kak Bunga sendiri ada nggak sih
ajakan untuk mereka tuh supaya ayo kita ambil bagian untuk turun langsung bantu, maksudnya bantu di sekitar kita yang mungkin membutuhkan, terus mungkin lebih aware dengan isu-isu sosial, itu ada nggak sih Kak pesannya Kak? Apa ya, kalau misalnya kayak gitu, menurut aku sebenarnya kalau aku lihat di sosial media, sebenarnya anak-anak sekarang itu juga menurutku lumayan aware sama isu-isu yang sekarang, apalagi sekarang kayak tentang politik itu kan lagi kenceng-kencengnya. Teman-temanku juga bahkan kayak yang aku tadinya tuh kayak apa ya, segengku itu yang tadinya kayak bodo amat, kayak sekarang sampai ikut-ikutan komen-komen, kataku kayak ini kenapa nih gitu kan, kayak sampai mereka ikutan kayak kesel atau gimana gitu. Ya mungkin lebih apa ya, kalau misalkan isu-isu kerelawanan gini, aku nggak yakin banyak anak muda yang nggak terlalu nggak terlalu interest gitu, karena menurut aku di tahun aku waktu itu di turun tangan pun anak-anak mudanya banyak banget, yang seumuran aku itu banyak banget, yang di bawah aku pun banyak banget gitu. Terus sampai sebenarnya tuh mereka itu ikut relawan gitu sebenarnya bukan karena hanya cuman nyari waktu luang gitu, terus kayak ya emang karena mereka ada jiwanya aja gitu. Terus ya maksudnya tuh kayak mereka pengen ikut aja ambil bagian di situ, terus pengen ikut ngerasain gimana sih kegiatan untuk hal itu kayak gitu sih. Jadi mungkin kayak lebih digencarkan aja, bukan promosi sih, kayak promosi mah berjualan kan, edukasi gitu ya Kak? Iya gitu. Dulu tuh ada Akademi Relawan itu masih aktif? Masih aktif. Oh iya, ya mungkin bisa di sananya itu bisa digencarin lagi sampai akhirnya itu kena ke misalnya kayak ke Gen Z mungkin yang tadinya nggak tahu apa gitu. Bahkan aku aja tadinya tuh nggak tahu turun tangan, sampai akhirnya aku ketemu Panji, aku baru tahu turun tangan. Panji Pragiwaksono ya. Kayak gitu. Oke Kak, kita udah di penghujung podcast nih Kak. Karena kita special edition 11 tahun turun tangan, ada nggak sih pesan atau doa dari Kak Bunga selaku ex-officer turun tangan dan selaku ex-relawan juga, ada nggak sih pesan untuk turun tangan? Semoga turun tangan bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, teman-teman yang butuhkan, atau bahkan mungkin teman-teman yang tadinya nggak ada rasa apa sih relawan-relawan, kayak dibayar aja gitu kan, gitu kan, kayak apa sih relawan-relawan gabut banget gitu. Semoga bisa mengetuk pintu hati orang-orang tersebut sampai akhirnya kayak mau ikut andil dalam berbuat kebaikan sebagai relawan di turun tangan. Keren banget. Makasih Kak Bunga Fitria udah mau ngobrol bareng kita, udah mau sharing juga kisah inspiratifnya bareng podcast One TT Special Edition. Makasih banyak. Semoga nanti kedepannya bisa menjalani segala mimpi dan cita-cita Kak Bunga. Oke pejuang, itu tadi ngobrol bareng Kak Bunga Fitria selaku ex-officer turun tangan dan relawan turun tangan. Pantengin terus One TT karena next episode bakal banyak narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi! Aku mau ulangin yang pertama dong. Yang Novanya mana? Apa? Lagi Nova. Ya nanti bentar.